Universitas Udayana menyelenggarakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri dan beasiswa KIP kuliah tahun 2022. Total daya tampung Universitas Udayana tahun 2022 mencapai 6.549 orang untuk 49 prodi dan 3 diploma. Rektor UNUD Profesor Inyoman Gedeantara mengatakan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan secara terpusat melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT dengan 3 jalur seleksi yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Sementara kuota untuk masing-masing jalur SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, dan seleksi mandiri maksimum 30% dari total daya tampung Universitas Udayana tahun 2022, yaitu sebanyak 6.549 orang untuk 49 prodi dan 3 diploma. Beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian antara lain adalah persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan, dan kelompok ujian. Sosialisasi ini juga menginformasikan tentang beasiswa KIP kuliah tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini ditujukan untuk membantu anak didik berprestasi namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Beberapa informasi penting dari LTMPT terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2022, antara lain jalur SNMPTN seleksinya berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. 2. SBMPTN seleksinya berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN dengan pelaksanaan tes menggunakan komputer. Dan jalur mandiri dapat menggunakan nilai UTBK. Pengisian PDSS pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT. Registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN untuk sekolah berlangsung dari 4 Januari hingga 15 Februari 2022 dan siswa mulai 10 Januari hingga 15 Februari 2022. Pendaftaran SNMPTN berlangsung dari 14 hingga 28 Februari 2022 dan pengumuman hasil SNMPTN pada 29 Maret 2022. Sementara untuk UTBK SBMPTN, registrasi dimulai 23 Maret dan berakhir pada 15 April 2022. Pengumuman hasil SBMPTN dilakukan pada 23 Juni 2022. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses melalui www.ltmpt.ac.id atau call center 08041450 maupun email sekretariat@ltmpt.ac.id. Untuk informasi beasiswa KIP kuliah mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 terkait petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Kami meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sekarang ada satu indikator yang diberikan oleh Kementerian, 8 indikator kerja utama perguruan tinggi yang kita sebut dengan 8 IKU. Indikator kerja utama perguruan tinggi itu sudah dirinci. Kalau 8 indikator ini dipenuhi oleh suatu perguruan tinggi, pasti perguruan tinggi itu bagus, pasti bagus kualitas dan lain sebagainya dijamin lah. Karena di situ 8 indikator itu diantaranya berapa alumni yang bekerja, yang memiliki income di atas UMR seperti itu. Real sekali datanya. Kalau itu sudah bisa dipenuhi, saya kira kualitas pendidikan di perguruan tinggi itu adalah sudah memadai. Nah, ini yang menjadi tentang kita di UNUD, bagaimana 8 indikator kerja utama perguruan tinggi itu bisa kita tingkatkan capaiannya dari tahun ke tahun. Kalau sudah dicapai itu berarti kualitas pendidiknya sudah bagus. Jadi tidak sederhana yang kita